Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada kesempatan pada sore hari ini kita bersama akan menaikkan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Tentunya kita akan bersuka cita karena di dalam Tuhan senantiasa ada damai, sejahtera, sukacita. Puji nama Tuhan, kita bersama akan naikkan pujian besar anugerah-Mu. Ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang tak selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita ulang dari atas sekali lagi. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang tak selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari makin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya.
Sungguh berlimpah Tuhan kasih kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami anak-anak percaya, anak-anak terang yang ada di dalam rumah kudus ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kemurahan yang Tuhan nyatakan. Hari demi hari semakin bertambah indah di dalam Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, sertai pimpin kami dengan kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami tetap ada pada jalan yang benar, sesuai dengan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Layakkan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biar hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Dan kami merasakan jamahan kasih-Mu. Teristimewa pemberitaan, pengajaran mempelai Tuhan. Agar kami Tuhan senantiasa mendapatkan firman yang hidup. Firman yang menguatkan iman percaya kami. Kami percaya Tuhan, kalau di tengah-tengah ibadah perhimpunan pada sore hari ini masih ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah. Kami bersatu hati untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu, kami asirkan, kami tengking, darah Kristus berkuasa. Darah Kristus memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami siap akan memulai ibadah pada sore hari ini. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita meninggikan Tuhan Yesus Kristus. Karena Yesus patut ditinggikan. Kita nyanyikan bersama, kita akan naikkan pujian Allah ditinggikan. Haleluya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Yang sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, haleluya. Tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan, Allah diagungkan tinggi. Haleluya, haleluya. Biar nama Tuhan semakin tinggi di hadapan kita, biar kita semakin rendah, tetapi berkat firman ada selalu di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, utamanya kita sekalian telah menerima Kristus sebagai penebus dan juru selamat. Kita hargai korban yang telah dicurahkan di atas kayu salib. Oleh sebab itu, marilah kita bersama akan naikkan pujian korban penebusan. Darah Yesusku yang tercurah
penebusku, telah selamatkan daku. Oh darah penebusku, sucikan hidupku. Haleluya. Terima kasih, oh Yesusku, buat kemurahan-Mu. Sungguhlah besar korban-Mu, Kau rela mati buatku. Tanpa korban-Mu Tuhan, ku tak mungkin jadi mempelai-Mu. Besar karya-Mu buatku, syukurku naikkan. Kita ulang dari atas sekali lagi. Darah Yesusku telah tercurah buatku, korban penebusku, telah selamatkan aku. Oh darah penebusku, sucikan hidupku. Kita ulang lagi sekali lagi. Haleluya. Darah Yesusku telah tercurah buatku, korban penebusku, telah selamatkan aku. Oh darah penebusku, sucikan hidupku. Katakan terima kasih. Haleluya. Terima kasih, oh Yesusku, buat kemurahan-Mu. Sungguhlah besar korban-Mu, Kau rela mati buatku. Tanpa korban-Mu Tuhan, ku tak mungkin jadi mempelai-Mu. Besar karya-Mu buatku, syukurku naikkan. Terima kasih, oh Yesusku, buat kemurahan-Mu. Sungguhlah besar korban-Mu, Kau rela mati buatku. Tanpa korban-Mu Tuhan, ku tak mungkin jadi mempelai-Mu. Besar karya-Mu buatku, syukurku naikkan. Syukurku naikkan, syukurku naik. Sekali lagi katakan syukurku naikkan. Syukurku naikkan.
kembali kami datang kepadamu saat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu sebagai sumber dari kehidupan kami di dunia ini sampai kehidupan kekal seperti Engkau Tuhan. Firman-Mu yang mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami sampai sempurna seperti Tuhan, sampai layak menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan permai. Kami hidup kekal bersama-Mu selama-lamanya. Nyatakan firman-Mu bagi kami dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai dari hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Dan urapi pula kami semua dengan urapan yang sama. Mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Mujizat pasti terjadi, penyucian, pembaruan terjadi, pertolongan ajaib sampai kesempurnaan. Terima kasih Tuhan tidak pernah tinggalkan kami semua. Segala kuasa iblis setan mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usirkan semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal 18 ayat 9 sampai 20. Kita berada pada ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Kitab Wahyu yang kita pelajari sekarang 18 ayat 9 sampai 20. Kita membaca ayat 17 sampai 20. 17 sampai 20. Dan setiap nahkoda dan pelayar, anak-anak kapal dan semua orang yang mata pencariannya di laut berdiri jauh-jauh dan berseru ketika mereka melihat asap api yang membakarnya. Katanya, kota manakah yang sama dengan kota besar ini? Dan mereka menghamburkan debu ke atas mereka, kepala mereka, dan berseru sambil menangis dan meratap. Katanya, celaka, celaka kota besar, yang olehnya semua orang yang mempunyai kapal di laut telah menjadi kaya dan barangnya yang mahal, oleh barangnya yang mahal, sebab dalam 1 jam saja ia sudah binasa. Bersukacitalah atas dia, hai surga, dan kamu, hai orang-orang kudus, rasul-rasul dan nabi-nabi, karena Allah telah menjatuhkan hukuman atas dia karena kamu. Baik, jadi ini dalam susunan tabernakel masih menunjuk buli-buli emas berisi mana. Buli-buli emas berisi mana, yaitu kehidupan manusia daging ini, buli-buli tanah liat, kehidupan manusia daging, buli-buli tanah liat yang mau diisi oleh firman pengajaran yang benar, yang mau diisi oleh firman pengajaran benar, itu buli-buli emas berisi mana, yaitu kehidupan manusia daging, buli-buli tanah liat yang mau diisi dengan firman pengajaran benar yang diulang-ulang, mana setiap pagi itu diturunkan, yang diulang-ulang, firman penggembalaan. Nah itu saja, sehingga menerima iman yang semakin bertambah juga. Kalau firmannya diulang-ulang, imannya semakin bertambah, meningkat sampai iman yang sempurna, sampai iman yang sempurna. Sampai kehidupan yang sempurna. Kalau imannya sempurna, sampai kehidupan sempurna seperti Yesus, sama dengan mempelai wanita surga yang bisa hidup kekal selamanya di Yerusalem yang baru, kerajaan surga kekal selama-lamanya. Nah itu saja, Tuhan tolong kita semua. Tetapi jika kehidupan manusia daging, buli-buli tanah liat tidak mau diisi firman pengajaran yang benar, tidak mau diisi
firman pengajar benar yang diulang-ulang, firman pengembalaan, maka pasti diisi dengan keinginan jahat, keinginan najis, dan juga kepahitan. Keinginan jahat, keinginan najis, kepahitan, sampai sempurna juga dalam kejahatan kenajisan, sehingga menjadi mempelai wanita setan, gereja palsu. Nah, itu mempelai wanita setan, gereja palsu, itulah perempuan Babel. Perempuan Babel yang akan dibinasakan selama-lamanya. Nah, ini hati-hati, dua kutub ini. Ada yang diisi firman, dia ke arah Tuhan, ke arah mempelai wanita surga, ke arah Tuhan. Tapi yang diisi kejahatan ke arah Babel, diseret oleh Babel, binasa selama-lamanya. Ada 3 kelompok manusia. Ada 3 kelompok manusia yang rawan terseret dosa Babel dan binasa bersama Babel. Ada 3 kelompok manusia yang rawan terseret dosa Babel dan binasa bersama Babel selamanya. 1, itu yang sudah kita pelajari ayat 9 sampai 10, kelompok raja-raja. 1. Kedua, ayat 11 sampai 16, kelompok pedagang. Sudah berdagang terus sampai lupa memperdagangkan mina, ya, talenta, gitu. Disimpan talentanya. Yang ketiga ini ayat 17 sampai 20, kelompok pelaut. Nah, ini yang sedang kita pelajari, ya. Kelompok pelaut. Wahyu 18 ayat 17 sampai 20, kelompok pelaut. Pelaut adalah orang yang pekerjaannya di laut. Orang yang pekerjaannya di laut. Arti rohaninya ini sekarang. Pelaut, orang yang pekerjaannya di laut, itu arti jasmani. Arti rohaninya, arti rohaninya pelaut ini adalah orang yang hanya sibuk, ya, orang yang hanya sibuk mencari pekerjaan jasmani, melakukan, ya, orang yang hanya sibuk, ya, melakukan pekerjaan jasmani, orang yang hanya sibuk melakukan pekerjaan jasmani sehingga lupa mencari perkara surga, sibuk mencari melakukan perkara jasmani sampai lupa mencari perkara rohani, perkara surga. Nah, tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan, begitu. Tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan kepada Tuhan. Nah, ini pelaut. Jadi sibuk mencari, melakukan pekerjaan jasmani sampai lupa yang rohani, sampai lupa tinggalkan ibadah pelayanan, tidak setia. B, nah, kebalikannya, orang yang aktif melayani, orang yang aktif beribadah melayani, tapi hanya sebagai mata pencarian untuk mencari perkara jasmani, sama dengan hanya sebagai profesi, mata pencarian, profesi. Itu ibadah pelayanan sekarang jadi profesi. Dari ibadah pelayanan dapat uang, dapat ini semuanya, profesi. Menjadi profesi, mata pencarian. Ya, inilah pelaut dalam arti rohani. Orang yang aktif di mencari perkara, melakukan perkara jasmani sampai lupa yang rohani, lupa ibadah pelayanan. Atau sebaliknya, aktif ibadah pelayanan tapi hanya sebagai mata pencarian, hanya mencari perkara-perkara duniawi. Nah, itu akibatnya Wahyu 17 ayat 1 dan 15. Akibatnya Wahyu 17 ayat 1 dan ayat 15. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya, itulah laut. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat di mana wanita pelacur itu duduk, laut itu adalah bangsa-bangsa, rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi akibatnya menjadi seperti air laut. Menjadi seperti air laut, bangsa kafir. Air laut itulah bangsa kafir, semua bangsa-bangsa itu bangsa kafir. Jadi menjadi seperti air laut, bangsa kafir yang diduduki, dikuasai, dipaksa menerima sifat tabiat Babel. Nah,
ini orang pelaut, saudara, orang yang pekerjaannya di laut itu secara jasmani, tapi rohani itulah orang yang hanya mencari pekerjaan, melakukan pekerjaan jasmani sampai lupa ibadah pelayanan, atau beribadah pelayanan hanya mencari perkara jasmani. Itu seperti air laut yang diduduki. Air laut bangsa kafir yang diduduki, dikuasai, dipaksa menerima sifat tabiat Babel sampai menjadi sama dengan Babel untuk dibinasakan selamanya. Jadi diduduki, dikuasai, saudara, dipaksa menerima sifat tabiat Babel sampai menjadi sama dengan Babel untuk dibinasakan selama-lamanya. Nah, ini pelaut. Amsal 7 ayat 13 sampai 27. Ini sifat tabiat Babel, saudara. Amsal 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-27. Saudara, Amsal 7 ayat 13 sampai 27. Lalu dipegangnyalah orang teruna itu dan diciumnya dengan muka tanpa malu. Berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan, dan seterusnya. Ayat 17, pembaringanku telah kutaburi dengan mur, gaharu, kayu manis. Ya, marilah kita memuaskan birahi sampai pagi hari, dan bersama-sama seterusnya. Ia merayu, 21, orang muda dengan berbagai bujukan, dengan kelicikan bibir, maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan, menjadi seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Ya, sampai anak panah menembus hatinya, dan seterusnya sampai ayat yang ke-27. Ya, itu saudara. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruangan-ruangan maut sampai ke maut. Itu perempuan jalang. Bisa Bapak Ibu baca mulai ayat 1 di rumah nanti. Ya, itu semuanya, saudara. Jadi nomor 1, suka berdusta. Perempuan Babel ini suka berdusta, saudara. 1, termasuk ajaran palsu. Ajaran-ajaran palsu itu suka berdusta, bergosip, ajaran-ajaran palsu. Nah, itu suka ingkar janji, termasuk kaum muda remaja, hati-hati jangan terlalu banyak janji, nanti banyak ingkar janji. Itu tahu sendiri ya, Tuhan tolong semuanya. Kemudian kedua, ayat 18, birahi, penuh dengan birahi. Penuh dengan birahi. Hawa nafsu daging yang menuju dosa kenajisan, penuh dengan birahi. Hawa nafsu daging yang penuh dengan kenajisan, yang penuh dengan kenajisan. Itu hawa nafsu daging yang penuh dengan kenajisan. Itu. Kemudian itu dosa yang hawa nafsu daging yang menuju kepada kenajisan, dosa makan minum, kawin mengawinkan. Itu Babel, saudara. Kemudian ayat 19, ayat yang ke-19, saudara. Ayat yang ke-19, karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan, tidak menghargai nikah. Ya, biarpun suami di rumah, tidak di rumah, ya dia punya suami, harusnya menghargai nikah. Tidak menghargai nikah yang adalah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan yang mulia kepada manusia. Tidak menghargai nikah yang merupakan pemberian Tuhan yang mulia hanya kepada manusia. Binatang tidak punya nikah, malaikat tidak punya nikah. Ayat 21, suka merayu, menggoda. Suka merayu, menggoda. Tiba-tiba pemuda itu sudah dia merayu, ikut dia. Itu suka merayu, suka menggoda, hati-hati. Ayat 5, yang kelima, ayat 26. Ayat 26, ya, banyak orang yang ditewaskannya, suka membunuh. Kalau merayu, menggoda tidak bisa, ya membunuh. Itu suka membunuh secara rohani, mati rohani. Suka membunuh terutama secara rohani itu. Nah, sehingga kehidupan itu, saudara, kehidupan itu kering rohaninya. Kering rohaninya, mati rohaninya, tidak bergairah dalam perkara rohani,
dalam ibadah pelayanan, tidak bergairah dalam perkara rohani, dalam ibadah pelayanan. Nah, itu seperti tulang kering, sama dengan tulang kering yang bergairah dalam kenajisan sampai kebinasaan selamanya. Nah, ini ya suka membunuh, terutama membunuh secara rohani, sehingga kehidupan manusia itu, kehidupan hamba Tuhan, pelayan Tuhan menjadi kering rohaninya, tulang kering. Itu saja. Tidak bergairah dalam perkara rohani, dalam ibadah pelayanan, hanya bergairah dalam kenajisan, sehingga binasa selama-lamanya. Nah ini, jadi jika kehidupan gereja Tuhan, hamba Tuhan menerima sifat tabiat Babel, maka akan menjadi sama dengan Babel, akan binasa selama-lamanya, akan binasa selama-lamanya, binasa selama-lamanya. Oleh sebab itu, kita harus berjaga-jaga dan berdoa 1 jam. Babel dibinasakan dalam 1 jam. Kita harus berjaga-jaga dan berdoa dalam 1 jam. Ditambah lagi doa puasa, doa semalam suntuk, nah itu harus itu, saudara. Nah, sehingga mengalami perobekan daging, sehingga kita mengalami perobekan daging dengan segala keinginannya, hawa nafsunya, supaya bisa menolak tabiat Babel, supaya bisa menolak sifat tabiat Babel, tetapi kita bisa menerima sifat tabiat Yesus. Nah, kalau daging dirobek lewat doa penyembahan, kita bisa menolak sifat tabiat Babel itu di dalam daging. Maka kita bisa menerima sifat tabiat Yesus sampai menjadi sama dengan Yesus, sama mulia dengan Yesus, sempurna seperti Yesus, untuk layak masuk kerajaan surga kekal selama-lamanya. Untuk layak masuk kerajaan surga kekal selama-lamanya. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Amsal 30 18 sampai 19. Amsal 30 18 sampai 19. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Jalan Raja Wali di udara 1, kemudian jalan kapal di tengah laut, jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis, ya, jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, ya, jalan kapal di tengah laut 3, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Nah ini, saudara ya. Jadi ada 4 sifat tabiat Yesus yang digambarkan di sini. Ada 4 sifat tabiat Yesus, saudara ya. Di dalam Amsal 30 ayat 18-19. 1, jalan Raja Wali di udara. Itu Raja Wali begitu agung di udara itu, dengan sayap yang besar begitu agung. Itu menunjuk Yesus sebagai raja segala raja, raja yang agung, raja segala raja. Ini menunjuk Yesus sebagai raja yang agung, raja segala raja, Raja Wali di udara. Kemudian saudara, jalan kapal di tengah laut. Nah, kapal itu dari pelabuhan bawa barang, terus ke pelabuhan lagi dibongkar, bawa lagi kemana, nah itu melayani. Saudara, itu menunjuk Yesus sebagai hamba. Yesus sebagai hamba, jalan kapal di tengah laut. Yesus sebagai hamba. Kemudian jalan seorang laki-laki dengan gadis. Yesus sebagai anak Allah yang mulia, mempelai laki-laki surga. Jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ini menunjuk Yesus sebagai anak Allah yang mulia, mempelai pria surga. Tetapi yang keempat, ada jalan ular di atas cadas. Sengsara itu, ular di atas cadas. Itu Yesus sebagai manusia yang sengsara, menunjuk Yesus sebagai manusia yang sengsara. Nah ini 4 sifat tabiat Yesus. Yesus sebagai raja, Yesus sebagai hamba, Yesus sebagai anak Allah, Yesus sebagai manusia.
Kalau ditarik garis akan menjadi kayu salib. Saudara, kalau ditarik garis, nah, lihat tangan saya, Yesus sebagai anak Allah itu di atas, mempelai pria, anak Allah itu dalam kemuliaan Yesus, tapi dia juga manusia sengsara. Manusia sengsara, anak Allah yang mulia tapi manusia sengsara. Garis vertikal. Garis vertikal. Dia anak Allah di surga tapi manusia yang sengsara di bumi, dari garis vertikal. Nah ini. Kemudian dia adalah raja tapi dia hamba. Dia raja tapi dia hamba, itu garis horizontal, menjadi kayu salib. Jadi 4 sifat tabiat Yesus jika ditarik garis menjadi kayu salib. Artinya saudara, kita bisa menerima 4 sifat tabiat Yesus lewat salib. Kita bisa menerima 4 sifat tabiat Yesus lewat salib. Lewat salib. Saudara, nah itu. Jadi jika kita menerima salib sama dengan menerima sifat tabiat Yesus. Kalau kita bisa menerima salib, perobekan daging, maka kita menerima sifat tabiat Yesus. Saudara, sifat tabiat Yesus. Nah, puji Tuhan. Kita akan pelajari di dalam Matius 20 itu saja. Di dalam Matius 20, nah, kalau kita bisa, saudara, kita bisa menerima 3 sifat tabiat Yesus dalam Matius 20 itu, saudara. Kita bisa menerima 3 sifat tabiat Yesus kalau kita mengalami perobekan daging. Kita bisa menerima 3 sifat tabiat Yesus kalau kita menerima perobekan daging, penyalipan daging. Itu dalam Matius 20. Saudara. Yang pertama, Matius 20 ayat 24. Ini Matius 20, saudara, ayat yang ke-24. Ayat yang ke-24. Ini semua di Matius 20 ayat 20 mulai ya. Matius 20 ayat 20 sampai 28. Itu. Kita bisa menerima 3 sifat tabiat Yesus jika kita mengalami perobekan daging atau penyalipan daging. Ini ada 3 sifat tabiat di Matius 20 sampai 28. Saudara, itu saya ulangi, kita bisa menerima 3 sifat tabiat Yesus jika mengalami perobekan daging, penyalipan daging. Dalam Matius 20 sampai 28. Nomor 1, Matius 20 ayat 24. Matius 20 ayat 24. Ayat 24. Mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Jadi ini saudara Yakobus, saudara, 2 saudara itu Yakobus dan Yohanes, nah, meminta kedudukan kepada Tuhan. Lalu mendengar itu marahlah ke 10 murid lain kepada kedua saudara itu. Nah, ini artinya marah dengan emosi. Ini marah dengan emosi yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Jadi 10 murid marah kepada 2 murid dengan marah, yaitu marah dengan emosi yang menimbulkan perselisihan, pertengkaran, kebencian dan lain-lain. Nah, ini harus dirobek kalau mau menerima tabiat Yesus. Ya, nah itu. Jadi 1 Timotius 2 ayat 8. Ini harus dirobek, marah dengan emosi, marah menimbulkan perselisihan, pertengkaran, kebencian, harus dirobek. Oleh karena itu aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah dan tanpa perselisihan. Orang laki-laki mulai dari suami, juga gembala, ya, tapi orang laki-laki itu juga doa yang kuat, doa yang kuat. Siapapun yang berdoa itu doa yang kuat. Saudara, jadi 1 Timotius 2 ayat yang ke-8, nah, marah dengan emosi harus dirobek. Marah dengan emosi harus dirobek, tabiat daging itu. Tabiat daging marah dengan emosi harus dirobek lewat doa penyembahan, doa 1 jam. Doa puasa
doa semalam suntuk, sehingga menjadi marah dengan kasih. Jadi boleh marah. Yesus juga marah dengan kasih. Itu tabiat Yesus. Dia cambuk orang yang berjualan supaya diselamatkan. Marah dengan kasih untuk menolong orang yang dimarahi, mengangkat orang yang dimarahi. Nah ini, jadi marah dengan emosi harus dirobek. Aku dalam doa penyembahan, doa puasa, doa penyembahan 1 jam, doa puasa, doa semalam menjadi marah dengan kasih untuk menolong orang yang dimarahi, mengangkat orang sampai tanpa marah. Tadi 1 Timotius 2 ayat 8, tanpa marah. Jadi dirobek, marah dengan kasih masih boleh, kemudian dirobek lagi tanpa marah. Nah ini tabiat Yesus, marah dengan kasih. Tabiat Yesus tanpa marah juga, itu tabiat Yesus. Saudara, tanpa marah. Nah ini, marah dengan kasih, marah ada sebabnya, atau tanpa marah, tanpa marah. Saudara, nah, ini dirobek, marah dengan emosi dirobek dengan marah dengan kasih untuk menolong. Kemudian juga tanpa marah, tanpa perselisihan, tanpa marah, tanpa perselisihan. Sehingga kita bisa berdoa. Kalau sifat tabiat kita sudah marah tanpa kasih, marah dengan kasih, marah dengan kasih ya. Tadi bukan marah tanpa kasih ya, marah dengan kasih, marah dengan kasih. Itu ya, yang boleh kita dirobek marah dengan emosi, itu tanpa kasih, dirobek menjadi marah dengan kasih, tanpa marah. Nah itu sifat tabiat Yesus, tanpa marah, tanpa perselisihan, itu sifat tabiat Yesus. Maka kita bisa berdoa, kita bisa menadahkan tangan yang suci, kita bisa berdoa, kita bisa menadahkan tangan yang suci sampai ke hadirat Tuhan. Ini doa yang kuat, doa laki-laki, doa yang kuat sampai ke hadirat Tuhan. Sampai ke hadirat Tuhan. Maka teka-teki Simson bisa dijawab. Teka-teki Simson bisa dijawab. Teka-teki Simson bisa dijawab. Hakim-Hakim 14 ayat 14 sampai 18. Nah, ini kalau kita berdoa dengan tanpa marah, tanpa perselisihan, menadahkan tangan yang suci, maka doa kita sampai ke hadirat Tuhan. Doa dijawab oleh Tuhan sehingga teka-teki Simson bisa terjawab. Teka-teki Simson bisa terjawab. Lalu katanya kepada mereka, dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawab teka-teki itu. Pada hari ke-7 berkatalah mereka pada istri Simson, bujuklah suamimu supaya diberitahukannya kepada kami jawab teka-teki itu. Kalau tidak kami akan membakar engkau beserta seisi rumah ayam. Apakah engkau mengundang kami untuk membuat kami menjadi miskin? Tidak, bukan. Lalu menangislah istri Simson sambil memeluk Simson, katanya, engkau benci saja kepadaku dan tidak cinta kepadaku. Suatu teka-teki kau katakan kepada orang sebangsaku, tapi jawabnya tidak kau beritahukan kepadaku. Sautnya kepadanya, sedang kepada ayahku dan ibuku tidak kuberitahukan, masa kepada engkau akan kuberitahukan? Tapi istrinya itu menangis di sampingnya selama 7 hari. Mereka mengadakan perjamuan itu. Pada hari yang ke-7 diberitahukannya lah kepadanya, karena ia merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu memberitahukan jawab teka-teki itu kepada orang sebangsanya. Lalu pada hari yang ke-7 itu sebelum matahari terbenam berkatalah orang kota kepadanya, apakah yang lebih manis dari madu? Apa yang lebih kuat dari singa? Sautnya kepada mereka, kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, pasti kamu tidak bisa menebak teka-tekiku. Ya, ini ya, teka-teki Simson terjawab. Kalau teka-teki Simson tidak terjawab, maka mereka harus membayar pakaian-pakaian semua. Nanti dibaca sendiri di Hakim-Hakim. Membayar berapa macam pakaian, ya sampai telanjang. Kalau teka-teki Simson tidak terjawab, telanjang. Kalau suami sering marah tanpa kasih, marah dengan kebencian, nah ini suatu teka-teki Simson tidak terjawab. Wah, betul-betul telanjang nikah itu. Harus membayar pakaian dalam, pakaian luar, sekian-sekian, telanjang.
nikah itu telanjang, hancur berantakan. Nah, tetapi kalau teka-teki Simpson terjawab, artinya suami itu tadi, suami itu seperti singa yang kuat, doanya kuat, seperti singa yang kuat. Itu suami seperti singa, itu kuat, singa yang kuat. Artinya suami banyak berdoa, suami banyak berdoa dengan menadahkan tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan. Maka dalam rumah tangga itu ada Yesus singa Yehuda, ada Yesus singa Yehuda yang melindungi, memelihara nikah, melindungi, memelihara nikah, menghangatkan, membahagiakan nikah. Itu menghangatkan nikah dengan kasih singa Yehuda, Yesus melindungi, memelihara nikah di tengah kesulitan dunia ini dan menghangatkan nikah dengan kasih Allah. Itu suami. Kalau ada madu juga, teka-teki Simpson itu jawabannya juga madu. Madu ini menunjuk istri sama dengan madu yang manis. Madu yang manis. Artinya kalau istri menaikkan doa, tanpa marah, tanpa perselisihan, menadahkan tangan yang suci kepada Tuhan, dan istri tunduk kepada suami, maka nikah menjadi bahagia. Nikah menjadi bahagia. Ada madu di dalam nikah, ada nikah menjadi bahagia. Kalau istri tidak tunduk, pahit, nikah itu pahit. Kalau suami kasar pada istri, tidak mengasihi istri, itu juga ada singa setan di dalam nikah itu, hancur nikah itu, telanjang, hancur. Tapi kalau suami itu bisa menaikkan doa tanpa marah, tanpa perselisihan, ditambah dengan mengasihi istri seperti diri sendiri, ada singa Yehuda, ada Yesus, singa yang kuat, singa Yehuda, Yesus melindungi, memelihara nikah, menghangatkan nikah dengan kasih Allah, tidak akan tercerai-berai, hangat, tidak akan tercerai-berai. Ini istri juga, Tuhan tolong kita semuanya. Dan nikah itu, anak juga, saudaraku, taat pada orang tua itu indah. Anak taat pada orang tua itu indah. Orang tua surgawi, Tuhan, orang tua rohani, gembala, orang tua jasmani. Anak taat itu indah, nikah menjadi indah. Sehingga nikah rumah tangga mendapatkan pakaian kemuliaan dari Tuhan. Kalau bisa menjawab teka-teki, Simpson memberi pakaian kepada mereka. Sekarang Yesus memberikan pakaian mempelai kepada kita semua, sehingga nikah kita bisa mencapai perjamuan kawin anak domba. Ini sifat tabiat Yesus yang pertama. Kalau daging marah dengan emosi, terjadi pertengkaran, perselisihan, kebencian. Ini harus dirobek dalam doa 1 jam, doa semalam suntuk, doa puasa, supaya menjadi marah dengan kasih untuk menolong. Tanpa marah. Marah dengan kasih masih boleh untuk menolong, itu sifat tabiat Yesus, tapi juga tanpa marah. Ini kesucian, tanpa perselisihan. Ini kesucian. Kalau suami menaikkan doa dengan tanpa marah, tanpa perselisihan, dengan tangan yang suci, menadahkan tangan suci, maka ada singa. Dengan mengasihi istri juga, tidak kasar sama istri, ada singa Yehuda dalam nikah. Melindungi, memelihara, menghangatkan nikah. Kalau istri juga berdoa dengan tanpa marah, tanpa perselisihan, menadahkan tangan, mengangkat tangan, ditambah tunduk pada suami, maka ada madu di dalam rumah tangga. Kemanisan, kebahagiaan surga dalam rumah tangga. Sehingga teka-teki Simpson dijawab, nikah rumah tangga mendapat pakaian kemuliaan, pakaian mempelai, sehingga bisa masuk nikah yang sempurna. Puji Tuhan. Ini pertama. Kedua, sifat yang kedua, Matius 20, 25 sampai 27. Matius 20, 25 sampai 27. Tapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi
dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidak demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Nah ini, jadi tabiat sombong. Yang kedua, tabiat sombong harus disalibkan, dirobek lewat doa 1 jam, doa semalam suntuk, dan doa puasa. Saudara, tabiat sombong sama dengan merasa lebih benar. Sombong itu merasa lebih benar, merasa lebih mampu, merasa lebih layak, itu sombong. Merasa lebih benar, merasa lebih mampu, merasa lebih layak daripada orang lain. Sehingga selalu ingin menjadi yang terkemuka dari yang lain. Sehingga selalu ingin menjadi terkemuka, menjadi yang terkemuka dari yang lain. Nah, ini sombong. Harus dirobek lewat doa 1 jam, doa semalam suntuk, doa puasa, menjadi rendah hati seperti Yesus. Rendah hati seperti Yesus. Nah, Yesus mengakui dosa-dosa, itu rendah hati. Mengakui dosa-dosa itu, Yesus mengakui dosa-dosa itu rendah hati. Mengakui dosa-dosa kita, saudara, itu rendah hati. Yesus taat sampai mati di kayu, taat sama firman, taat, saudara. Yesus taat sampai mati, taat pada firman Allah, kehendak Allah, sampai mati di kayu salib. Itu rendah hati. Kalau kita sekarang rendah hati, yaitu pertama, merasa tidak layak, tidak mampu. Itu hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang rendah hati, artinya merasa tidak layak, tidak mampu, tidak bisa apa-apa. Yang kedua, Lukas 7 ayat 1 sampai 7. Lukas 7 ayat 1 sampai 7. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya, katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita, ini bangsa kafir, perwira. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Wow, ini menanggung pembangunan rumah Allah. Seorang kafir, perwira. Lalu Yesus pergi bersama mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira, perwira menyuruh sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, Tuhan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Ini tidak layak, tidak mampu, rendah hati. Merasa tidak layak, tidak mampu, tidak bisa apa-apa. Sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini rendah hati. Merasa tidak layak, tidak mampu, tidak bisa apa-apa. Yang kedua, menghargai sepatah kata firman. Itu rendah hati. Menghargai sepatah kata firman pengajaran benar. Nah, itu saja. Itu. Jadi orang yang rendah hati itu sangat menghargai sepatah kata firman pengajaran yang benar. Orang sombong tidak menghargai firman pengajaran benar, sepatah kata pun dia tidak terima. Itu orang sombong. Orang rendah hati menghargai sepatah kata firman pengajaran benar. Orang sombong tidak menghargai firman pengajaran benar, bahkan sepatah kata pun ditolaknya, tidak diterimanya. Itu orang sombong. Saja, Tuhan tolong kita semua. Amsal 28 ayat yang ke-9. Amsal 28 ayat yang ke-9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum firman, doanya kekejian. Orang sombong tidak dengar firman, doanya kekejian. Orang rendah hati menghargai sepatah kata firman, doa dijawab oleh Tuhan. Doa dijawab oleh Tuhan. Doanya dijawab oleh Tuhan. Nah, itu bedanya di sana. Tadi marah, tabiat marah tanpa sebab itu
marah sampai menimbulkan kebencian dan lain-lain. Itu tadi, saudaraku, marah dengan emosi. Nah, itu doa tidak dijawab. Tapi kalau kita dirobek daging yang marah, bisa marah dengan kasih untuk menolong orang yang kita marahi. Atau tanpa marah, puncaknya tanpa marah, tanpa percaya. Kita berdoa dengan tanpa marah, laki-laki, suami, istri berdoa, ada kuasa Tuhan dalam nikah. Kuasa singa Yehuda melindungi, memelihara, menghangatkan nikah. Ada madu, kuasa membahagiakan nikah. Sampai nikah ini diberi pakaian mempelai, sampai masuk perjamuan kawin anak domba. Yang kedua, sombong, doanya kekejian, tidak mau terima firman. Sepatah katanya, tidak mau. Doanya kekejian, tapi rendah hati. Sepatah kata firman dia terima. Saudara, oh betul-betul dia terima. Menghargai firman, doanya dijawab oleh Tuhan. Doa yang sesuai firman itu dijawab oleh Tuhan. Saudara, hasilnya Lukas 7, 8-10. Lukas 7, 8-10. Sebab aku sendiri seorang bawahan, di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata pada salah seorang prajurit, pergi, ia pergi. Seorang lagi datang, ia datang. Ataupun pada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia. Dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Bangsa kafir yang punya. Dan setelah orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya hamba itu telah sehat kembali. Mendapat kuasa kesembuhan. Kuasa kesembuhan. Saudara, nah itu kuasa kesembuhan penyakit jasmani, sembuh, sehat. Penyakit rohani, berbuat dosa, menjadi hidup benar, suci. Nah, itu saudara, penyakit jasmani, sehat, sembuh, sehat. Penyakit rohani, itulah penyakit dalam dosa, berbuat dosa, puncak dosa, menjadi hidup benar, hidup suci. Nah, itu kalau rendah hati, terima firman, rendah hati, sepatah kata firman, terima. Kita bisa berdoa dan kuasa kesembuhan terjadi. Dan kuasa untuk menghapus segala kemustahilan. Ini hambanya sudah keadaan bahaya, sudah mau mati. Nah, kuasa untuk menghapus segala kemustahilan. Sakit keras hampir mati itu ya, di ayat 2. Sudah hampir mati, sudah mustahil. Nah, kuasa untuk menghapus segala kemustahilan. Nah, ini saja, Tuhan tolong. Mari, jadi jangan sampai seperti kelompok pelaut itu, orang yang diseret Babel. Dia tidak setia dalam ibadah pelayanan karena mengejar yang jasmani, tidak setia, atau beribadah melayani hanya untuk profesi mengejar jasmani. Ini yang gampang diseret oleh dosa Babel, oleh tabiat Babel, dikuasai oleh tabiat Babel seperti air laut, dikuasai Babel. Dia binasa, menjadi sama dengan Babel, binasa bersama Babel. Tapi kita semua biar berdoa 1 jam, berdoa puasa, berdoa semalam, suntuk. Untuk mengalami perobekan daging, penyalipan daging dengan segala keinginan nafsu untuk menerima tabiat Yesus. 4 sifat tabiat itu kayu salib. Nah, penyalipan daging kita menerima sifat tabiat Yesus. Dalam Matius 20 ayat, saudara, dalam Matius 20 mulai ayat yang ke-20 tadi sampai 28 ada 3 sifat tabiat. Nah, di situ kita belajar. Nomor 1, saudara, murid-murid itu marah dengan emosi, ini harus didoakan. Kalau kita sering marah dengan emosi, saudara, menimbulkan perselisihan, pertengkaran, kebencian, ayo dirobek dengan doa 1 jam, doa puasa, doa menjadi marah dengan kasih untuk menolong kehidupan yang dimarahi. Tanpa marah, tanpa perselisihan, kita bisa berdoa, menadahkan tangan, berdoa kepada Tuhan. Suami berdoa, ya, dengan tanpa marah, tanpa perselisihan, itu kesucian. Saudara, tangan yang suci, nah, maka dia mendapatkan kekuatan singa Yehuda. Aku melindungi, kuasa melindungi, memelihara nikah, untuk menghangatkan nikah, tidak tercerai-berai, menjadi satu. Kalau istri, dia mengasihi istri seperti diri sendiri. Kalau istri berdoa,
tanpa marah, tanpa perselisihan, tunduk pada suami, oh ada madu. Nikah menjadi bahagia. Kalau anak-anak, nikah menjadi indah. Sampai Tuhan memberikan pakaian mempelai. Nikah kita mencapai perjamuan kawin anak domba, kekal selamanya. Yang kedua, tabiat sombong, hati-hati. Murid-murid memiliki tabiat sombong. Itu saudara ya, tabiat sombong, merasa lebih benar, lebih mampu, lebih hebat, dan lain-lain. Saudara ya, selalu ingin menjadi yang terkemuka. Nah, ini yang harus dirobek lewat doa 1 jam, doa semalam suntuk, doa puasa, menjadi rendah hati seperti Yesus. Yesus mengakui dosa-dosa kita. Yesus rendah hati, taat pada kehendak Tuhan, pada firman Tuhan, sampai mati di kayu salib. Nah, kita juga. Kalau kita rendah hati, merasa tidak layak, tidak mampu, tidak bisa apa-apa, sekalipun perwira ini membangun bait Allah ini, tapi merasa tidak layak, tidak mampu, tidak bisa apa-apa, saudara, dan menghargai sepatah kata firman pengajaran yang benar. Oh, itu doanya dijawab oleh Tuhan. Ada kuasa kesembuhan jasmani rohani, ada kuasa menghapus segala kemustahilan. Puji Tuhan. Yang ketiga, terakhir, Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Nah, ini ya, di ayat yang ke-28 tadi. Sifatnya murid-murid mempertahankan hak. Itu menuntut hak. Sifatnya murid-murid itu sifat daging, manusia daging. Sifat murid-murid adalah mempertahankan dan menuntut hak. Mempertahankan dan menuntut hak. Nah, ini hak untuk dilayani. Nah, ini banyak hamba Tuhan, kalau tidak dilayani ngamuk nih. Harus, kalau saya datang harus mobil ini, warna ini, harus ini, hotelnya harus ini, harus itu. Wah, hamba Tuhan ada yang begitu. Menuntut hak untuk dilayani, untuk dihormati, untuk diperhatikan. Nah, ini hati-hati, imam-imam juga. Imam-imam juga. Ini banyak yang menuntut hak, mempertahankan dan menuntut hak untuk dilayani, dihormati, diperhatikan, sampai melupakan kewajiban. Cuma nuntut hak sampai melupakan kewajiban. Nah, itu saudara. Ini jadi Yesus, contoh kita adalah Yesus, tabiat Yesus tidak menuntut hak, tetapi hanya melakukan kewajiban sampai menyerahkan nyawa kepada Tuhan, sampai menyerahkan nyawa kepada Bapaknya di surga. Itu ayat 28, memberikan nyawa. Ini tabiat Yesus, tidak menuntut hak, tetapi hanya melakukan kewajiban sampai menyerahkan nyawa kepada Bapa di surga. Nah, kita juga, kita berdoa 1 jam, doa puasa, doa semalam untuk merobek tabiat mempertahankan menuntut hak menjadi hanya melakukan kewajiban, tidak punya hak, hanya melakukan kewajiban. Saya ulangi, nah, kita semua hamba Tuhan, pelayan Tuhan harus berdoa 1 jam, doa puasa, doa semalam suntuk untuk merobek tabiat mempertahankan dan menuntut hak menjadi tanpa hak, hanya melakukan kewajiban, sampai menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan, sampai menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Kalau Yesus menyerahkan nyawa, kita menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Nah, itu. Mari, kalau jadi hamba Tuhan, nuntut saya harus dilayani, saya harus dihormati, saya harus ini, tidak bisa jadi hamba Tuhan. Lepaskan tuh. Tidak menuntut hak, malah melakukan kewajiban. Bagaimana saya mau melayani, bagaimana saya mau menghormati orang, bagaimana saya ini. Itu sampai menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan tolong. Mazmur 131. Ayat 1 sampai 3. Mazmur 131 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati, tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar, hal-hal terlalu ajaib bagiku. Nah, ini
tidak menuntut hak. Saudara, sesungguhnya aku telah mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Disapih pakai H ya, itu. Jadi diceraikan dari air susu ibu, itu disapih. Sudah cukup waktunya, tidak boleh menyusu pada ibu lagi, tidak usah. Nah, itu disapih, berbaring dekat ibunya. Ya seperti anak yang disapih, jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan Israel dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah ini saja. Jadi kita tidak menuntut hak, hanya melakukan kewajiban sampai menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Artinya kita seperti anak yang disapih. Kita seperti anak yang disapih, sama dengan diputuskan dengan segala sesuatu yang sangat kita harapkan. Diputuskan dengan segala sesuatu yang sangat kita harapkan, kita dambakan, kita kasihi di dunia ini, dengan tiba-tiba diputus, tiba-tiba tidak boleh lagi kamu. Nah, itu saya ulangi. Jadi kita harus menyerahkan hak kepada Tuhan, tidak menuntut hak, hanya melakukan kewajiban sampai menyerahkan diri sepenuh kepada Tuhan. Seperti anak disapi. Anak disapi artinya diputuskan dengan sesuatu di dunia yang sangat dengan sesuatu yang sangat kita harapkan, sangat kita dambakan, sangat kita kasih di dunia ini dengan tiba-tiba. Dengan tiba-tiba. Nah, contohnya tahu-tahu dipanggil direktur, saudara-saudara yang bekerja, aduh ini ada PHK, kamu kena PHK lah. Itu seperti anak disapi, diambil hak-haknya semuanya. Itu semua. Maksudnya apa? Kenapa demikian? Kenapa diizinkan Tuhan terjadi demikian? Maksudnya supaya kita bisa menyerah sepenuh kepada Tuhan. Kita bisa mengakui segala kekurangan kelemahan kita dulu. Maksudnya disapih itu supaya kita bisa mengakui segala kekurangan kelemahan kita kepada Tuhan. Dan kita bisa menyerah sepenuh kepada Tuhan. Kita bisa mengakui segala kekurangan kelemahan kita kepada Tuhan, dan kita bisa menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan sampai diam dan tenang. Anak yang disapi itu, waduh, dia marah-marah, mau minta sama ibunya, minum air susu ibu, mau minta, sampai diam dan tenang. Nah, ini hamba Tuhan. Mungkin kita sedang diproses, seringkali kita marah, seringkali kita mau putus asa, kecewa, ini belum tenang, belum menyerahkan haknya. Belum menyerahkan haknya, belum menyerahkan diri sepenuh pada Tuhan. Tapi kalau kita sudah diam, tenang, terserah Engkau Tuhan, mau diapakan aku terserah. Sudah, saya diam, tenang. Ini baru Tuhan bekerja. Bisa mengerti ya? Nah, Tuhan tolong kita. Semua, mau jadi apa saja kita sebagai hamba Tuhan, sepenuh, tidak sepenuh. Semua ditunggu sampai tenang. Tadi ditunggu sampai marah dengan kasih. Tidak emosi, marah dengan kasih, tanpa marah, tanpa perselisihan, doanya dijawab. Nikah rumah tangganya betul-betul dipelihara, bahagia sampai sempurna. Nah itu teka-teki Simpson terjawab. Kalau kita belum, kalau kita masih seringkali bertengkar, seringkali ini, ya teka-teki Simpson tidak terjawab dalam rumah tangga, dalam hidup sehari-hari tidak terjawab, telanjang sampai betul-betul kita sudah tanpa marah, tanpa perselisihan. Nah itu kita bisa berdoa sudah. Nah, doa dijawab. Ada singa Yehuda, ada madu manis, nikah bahagia sampai sempurna. Yang kedua masih sombong, merasa hebat, merasa ini. Nah, ditunggu sampai robek, menjadi rendah hati, menghargai sepatah kata firman. Mengakui tidak layak, tidak mampu, menghargai sepatah kata. Kuasa kesembuhan terjadi. Penyakit jasmani, kuasa menghapus kemustahilan terjadi. Tuhan tolong. Ditunggu oleh Tuhan. Perobekan daging. Jangan sifat Babel, tapi sifat tabiat Yesus. Robek sifat tabiat Babel.
menjadi sifat tabiat Yesus. Ya, puji Tuhan. Nah, sampai yang ketiga ini tadi banyak menuntut hak. Saya harus begini, mestinya begini, mestinya begitu. Sudah serahkan hak, hanya melakukan kewajiban. Hanya melakukan. Kita seperti anak disapi, diizinkan Tuhan seperti anak disapi, diputus dengan sesuatu yang kita banggakan di dunia. Tahu-tahu diputus, segala sesuatu yang kita kasih diputus. Segala yang kita harapkan di dunia, pekerjaan diputus. Dengan tiba-tiba, wow, ini goncang. Kalau goncang Tuhan belum bekerja. Tapi kalau kita sudah menyerah sepenuh, merasa ya memang saya tidak layak, tidak mampu, tidak bisa apa-apa. Saya menyerah sepenuh kepadamu Tuhan. Sudah, diam, tenang, Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja. Nah, kita bisa diam, tenang. Diam itu berdiam diri, koreksi diri. Kalau ada dosa-dosa diakui. Kalau diampuni jangan berbuat dosa lagi. Itu diam. Ya, kita diselamatkan. Kalau sudah berhenti berbuat dosa, kita bertobat, selamat. Apapun yang terjadi kita selamat. Itu. Kemudian tenang, menguasai diri. Tenang, 1 Petrus 4 ayat 7 itu ayatnya, tenang. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Jadi tenang. Tenang, menguasai diri, tidak berharap pada yang lain, tapi hanya percaya berharap kepada Tuhan. Kita bisa berdoa. Diam dan tenang, saudara. Diam dan tenang, bertobat dan berdoa, mengangkat tangan kepada Tuhan. Saudara, maka hasilnya Ayub 37 ayat 4. Ayub 37 ayat 4. Diam dan tenang. Kemudian suaranya menderu, ia mengguntur dengan suara yang megah. Ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Terus ya, Allah mengguntur. Ayub 37, sebentar, Ayub pasal 37 ayat yang ke kitab Ayub saja, pasal 37 ya, ayat yang ke-4. Kemudian suaranya menderu, mengguntur dengan suaranya yang megah, ia tidak menahan kilat petir bila suaranya kedengaran. Allah mengguntur dengan suaranya mengagumkan, karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, ya, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat, hujan deras, jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya, dibubuhkan meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya, dan seterusnya. Nah, ini ayat 14 sampai ayat 14. Berilah telinga kepada semuanya itu, hai Ayub, diamlah dan perhatikanlah keajaiban Allah. Tadi itu digambarkan keajaiban Tuhan, suaranya mengguntur dan lain-lain, semuanya itu mengatur bumi semuanya ini. Nah, kalau kita diam, saudara, perhatikanlah keajaiban Allah. Nah, kalau kita diam, tenang, berdoa, mengangkat dua tangan, maka kita akan mengalami keajaiban Tuhan, mujizat Tuhan, terutama mujizat pembaruan hidup, saudara, mujizat pembaharuan hidup. Nah, itu semuanya mujizat pembaruan hidup, dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus, saudara, itu mujizat. Jujur. Nah, itu rumah doa juga. Jujur itu rumah doa. Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Itu rumah doa juga. Mujizat jasmani juga terjadi. Saudara, mujizat jasmani juga terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, apa yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mujizat secara jasmani tidak ada menjadi ada. Itu pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Saudara, pemeliharaan Tuhan atas hidup kita, tidak ada menjadi ada, mustahil menjadi tidak, selesai. Semua masalah yang mustahil selesai dalam hidup kita. Sampai kalau Tuhan datang kedua kali, kita diubahkan sempurna seperti Dia,
mempelai wanita. Tidak salah dalam perkataan, mempelai wanita yang siap menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai. Firdaus 1000 tahun sampai Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Inilah sekali lagi, saudaraku, jangan ikuti tabiat Babel, saudara, jangan ikuti tabiat Babel, tapi biar kita berdoa 1 jam, berdoa semalam suntuk, puasa untuk merobek tabiat daging, tabiat Babel menjadi tabiat Yesus, menerima tabiat Yesus dalam hidup kita. Itu saja. Yang pertama, marah dengan emosi menjadi marah dengan kasih, tanpa marah, tanpa perselisihan. Kita bisa menaikkan doa, suami, istri, semua doa yang kuat sampai di hadirat Tuhan. Ada singa Yehuda, kekuatan Tuhan, ada kemanisan, nikah menjadi terpelihara, bahagia, dan diberi pakaian. Hasilnya teka-teki Simpson terjawab, pakaian kemuliaan, pakaian mempelai untuk layak masuk perjamuan kawin anak domba. Kedua, sombong, merasa lebih, merasa hebat, jangan. Tapi rendah hati, mengaku tidak layak, tidak mampu, hargai sepatah kata firman. Kita bisa berdoa, kuasa kesembuhan terjadi, kuasa kesembuhan ajaib. Penyakit jasmani, penyakit rohani juga disembuhkan oleh Tuhan. Dan yang ketiga, sifat tabiat menuntut hak. Kalau kita menuntut hak, ya tidak melakukan kewajiban, ya begini terus, goyang terus, tidak pernah tenang, goyang terus. Tapi kalau sudah bisa menyerahkan hak, hanya melakukan kewajiban, saya tanpa hak, saya hanya melakukan kewajiban melayani Tuhan. Itu baru bisa diam seperti anak di sapi, sekalipun dia dipotong, semua yang dia banggakan dia sudah diputus semua, dia tetap diam, tenang karena berharap Tuhan. Hanya mengangkat tangan, diam bertobat, tenang berdoa. Kita akan melihat keajaiban Tuhan sampai kesempurnaan. Tuhan memberkati kita. Kita akan menerima perjamuan suci. Kita bangkit berdiri, tak tersembunyi kuasa Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tak tersembunyi kuasa Allah. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangannya terbuka, menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Dengan tangannya terbuka, diam dan tenang, menyerah, angkat 2 tangan sekali lagi, tangannya terbuka. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, oh haleluya Yesus, haleluya. Ulurkan tangan belas kasih-Mu, tangan kuasa-Mu kepada masing-masing kami Tuhan. Haleluya. Oh, kuasa Tuhan bekerja di tengah kami Tuhan. Haleluya. Menghapus segala kemustahilan Tuhan, menolong kami semua, menyucikan, mengubahkan kami Tuhan, sampai kami sempurna seperti Engkau. Haleluya. Jangan bertabiat Babel Tuhan, tapi kami banyak berdoa menyembah Tuhan, supaya tabiat Yesus yang ada di dalam kami Tuhan
tanpa marah, tanpa perselisihan, rendah hati Tuhan, haleluya, hanya melakukan kewajiban dengan mengorbankan apapun Tuhan, dan kuasa Tuhan terjadi atas hidup kami sampai kami sempurna seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang disediakan sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur yang disediakan sudah diberkati menjadi, oh Tuhan, darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami, mengubahkan kami, menolong kami, menghapus air mata kami, sampai menyempurnakan kami Tuhan. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kurnya dengan U, kita perjamuan suci akan dibagikan. Tangannya terbuka. Sekali lagi, angkat tubuhnya, kita bangkit berdiri, angkat tubuhnya. Yesus rela mati di kayu salib untuk memberikan tabiatnya kepada kita, sifat tabiatnya, biar kita terima saat. Sekali lagi sampai kita yakin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Menerima salib Tuhan, menerima tabiat Tuhan, menerima kuasa Tuhan yang tak terbatas apapun atas kehidupan kita semua. Haleluya. Tabiat Yesus marah dengan kasih, tanpa marah, tanpa perselisihan, rendah hati, dan tidak menuntut hak, tapi hanya melakukan kewajiban. Itulah tabiat kita hari-hari ini. Maka kuasa Tuhan akan terjadi atas hidup kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus. Kita minum bersama, kita makan bersama-sama. Minta sifat tabiat Yesus dalam hidup kita. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Haleluya. Darah Yesus sanggup menolong kita semua, berkuasa untuk melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita semua. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri, raba, jika tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada apapun, letakkan tangan kiri di dada. Ada mustahil dan lain-lain. Mohon kuasa Tuhan dicurahkan di tengah kita sekalian. Haleluya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kami meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukan hanya sampai di dunia, tapi sampai di awan yang permai. Sampai di kerajaan surga kekal. Jangan lupa keluarga masing-masing. Suami, istri, anak, orang tua, kakak, adik, abang, semuanya didoakan
supaya tidak ada yang ketinggalan jika Yesus datang. Semua menerima sifat tabiat Yesus. Itulah marah dengan kasih, tanpa marah, tanpa perselisihan, hanya berdoa kepada Tuhan, rendah hati berdoa, dan juga tidak menuntut hak, hanya melakukan kewajiban, diam dan tenang berdoa kepada Tuhan. Haleluya. Angkat dua tangan ke atas. Kuasa Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan kita, keluarga kita, sampai kesempurnaan. Haleluya, haleluya. Sebab setiap kali kamu makan dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, itu yang kami harapkan. Bukan hanya sampai di bumi ini saja Tuhan, tapi sampai di awan yang permai Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya. Jamah kami semua Tuhan, jamah keluarga kami Tuhan, jamah sidang jemaat dimanapun berada, jamah semua Tuhan. Haleluya, haleluya. Tidak ada ketinggalan saat Tuhan datang. Berikan tabiat Yesus dalam hidup kita, berikan kuasa Yesus dalam kehidupan kami, keluarga kami Tuhan, sampai sempurna seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, syukur hanya kepadamu. Turunkan tangan. Terima kasih, tetapkan firman-Mu, perjamuan suci menjadi pegangan tangan Tuhan atas hidup kami masing-masing, keluarga kami, dan seluruh sidang jemaat sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Berkati sidang jemaat Mojokerto dengan berkat jasmani, rohani, berkat rumah tangga. Oh Tuhan, tolong semuanya. Mereka merasakan suasana firdaus, suasana surga. Ada kesaksian yang hidup, ada ucapan syukur selalu kepada Tuhan. Terima kasih. Demikian juga Tuhan, tolong kiranya, oh Tuhan, semua yang sakit Engkau jamah, Engkau sembuhkan. Dalam masalah Engkau selesaikan, Engkau tolong semua. Kuasa Tuhan tidak berubah, dulu, sekarang, selamanya. Terima kasih. Ibu Lydia juga sembuhkan secara sempurna. Nama Tuhan dipermuliakan. Bangunan di Mojokerto tolong juga Tuhan, kami serahkan. Biar Engkau pakai anak-anak-Mu semua untuk bisa memuliakan nama Tuhan. Lewat harta benda mereka, nama Tuhan diagungkan. Tuhan membalaskan berkat berlipat kali ganda. Terima kasih. Bukakan firman-Mu bagi kami semua Tuhan. Dalam terima kasih Tuhan, syukur hanya kepadamu. Terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan.